Prabu Basudewa di Istana Mandura menerima kedatangan Arya Ugrasena dan Raden Kangsa. Hadir pula di sana Arya Prabu Rukma dan Patih Sarugupita. Dalam pertemuan itu, Arya Ugrasena memperkenalkan Raden Kangsa adalah putra sulung Prabu Basudewa yang lahir di tengah hutan dari rahim Dewi Mahirah. Kini Dewi Mahirah telah meninggal dan berwasiat agar Raden Kangsa menemui ayahnya di Istana Mandura. Arya Prabu Rukma membantah keterangan tersebut. Ia meminta Prabu Basudewa agar tidak mudah percaya karena Dewi Mahirah telah berselingkuh dengan Prabu Basudewa palsu, penjelmaan Prabu Gorawangsa. Bisa jadi Raden Kangsa adalah anak hasil perselingkuhan tersebut. Mendengar itu, Raden Kangsa pura-pura mengeluh dan meratap sedih karena dirinya tidak dipercaya. Ia menyatakan lebih baik mati menyusul ibunya daripada ditolak oleh Prabu Basudewa. Arya Ugrasena yang telah terperdaya segera membela Raden Kangsa. Ia pun menyatakan di hadapan semua orang, jika Prabu Basudewa tidak mau mengakui Raden Kangsa sebagai putra, maka biarlah dirinya saja yang menjadi ayah angkat bagi pemuda tersebut. Raden Kangsa pun berlutut sungkem di Arya Ugrasena dan memanggil ayah kepadanya. Ia benar-benar telah menguasai seni tipu muslihat sesuai yang telah diajarkan Prabu Jarasandha. Setelah rencana pertama berjalan, Prabu Jarasandha pun mengerahkan rencana kedua, yaitu mengirim Patih Suratimandra dan pasukan Guwa Barong untuk pura-pura menyerang kerajaan Mandura. Demikianlah saat Arya Prabu Rukma dan Arya Ugrasena berdebat untuk meyakinkan Prabu Basudewa, tiba-tiba datang serangan pasukan raksasa dari kerajaan Guwa Barong tersebut. Arya Ugrasena selaku panglima perang kerajaan Mandura segera menyiagakan pasukan untuk menghadang mereka. Pertempuran sengit pun meletus. Arya Ugrasena tampak terdesak menghadapi kekuatan Patih Suratimandra. Melihat ayah angkatnya kewalahan, Raden Kangsa segera turun tangan membantu. Ia bertarung dan bergulat melawan Patih Suratimandra. Sesuai rencana, Patih Suratimandra pun pura-pura kalah. Raden Kangsa lalu meringkus raksasa tersebut dan menghadapkannya kepada Prabu Basudewa. Prabu Basudewa bertanya mengapa Patih Suratimandra datang menyerang kerajaan Mandura. Patih Suratimandra menjawab bahwa dirinya ingin membalas kematian kakaknya, yaitu Prabu Gorawangsa 13 tahun silam. Namun kini ia merasa gagal dan memohon ampun karena ternyata Prabu Basudewa memiliki seorang jagoan hebat bernama Raden Kangsa. Prabu Basudewa merasa serba salah. Di satu sisi ia belum percaya kalau Raden Kangsa adalah anak kandungnya. Namun di sisi lain ia merasa gentar dan ngeri melihat kesaktian pemuda gagah berusia 13 tahun tersebut. Akhirnya ia pun mengampuni Patih Suratimandra dan mengakui Raden Kangsa sebagai putra. Patih Suratimandra berterima kasih atas kebaikan hati Prabu Basudewa. Ia lalu mohon pamit pulang ke kerajaan Guwa Barong dan berjanji tidak akan pernah mengganggu kerajaan Mandura lagi. Setelah pasukan raksasa itu pergi, Prabu Basudewa pun menghadiahkan Kadipaten Sengkapura sebagai tempat tinggal Raden Kangsa. Raden Kangsa sangat berterima kasih dan mohon pamit untuk mulai memimpin daerah tersebut. Setelah Raden Kangsa pergi, Arya Prabu Rukma langsung membuka pembicaraan. Ia mengingatkan Prabu Basudewa dan Arya Ugrasena tentang ramalan Bathara Narada 13 tahun yang lalu.
Saat itu Badara Narada memerintahkan Prabu Basudewa untuk menyembunyikan putra-putrinya yang baru lahir, yaitu Raden Kokrasana, Raden Narayana, dan Dewi Bratajaya di desa Widara Kandang, agar mereka didik dan ditempa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, sekaligus untuk menghindari ancaman munculnya putra hasil perselingkuhan Prabu Gorawangsa dan Dewi Mahira. Arya Prabu Rukma yakin bahwa Raden Kangsa adalah putra yang diramalkan oleh Badara Narada tersebut. Prabu Basudewa dan Arya Ugrasena terkejut mendengarnya. Mereka mengaku benar-benar lupa terhadap ramalan itu. Apalagi melihat kesaktian Raden Kangsa dalam meringkus Patih Surati Mantra telah membuat mereka kagum sekaligus ngeri. Namun Prabu Basudewa dan Arya Ugrasena sudah terlanjur mengakui Raden Kangsa sebagai putra. Tentunya tidak mungkin ucapan tersebut ditarik kembali. Satu-satunya jalan bagi mereka hanyalah berdoa semoga Raden Kokrasana, Raden Narayana, dan Dewi Bratajaya yang kini diasuh buyut Antagyapa dan Nyai Sagopi selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan dan kelak mampu mengatasi masalah ini.